Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ABY, selamat datang di podcast Jam Istirahat. Kita akan ngobrol dengan pakarnya nih, dengan master of masternya gitu, narasumber kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah kepala program kita, Ustazah Saadah Triwijaya Asri. Oke, boleh disapa dulu Sobat ABY kita yang sedang menonton episode kali ini. Assalamualaikum Sobat ABFDS, Masya Allah, selamat pagi semuanya. Mungkin saya mau membuka diskusi kita di episode kali ini dengan title Ustazah sebagai guru. Nah, guru itu kan seringkali disangkut pautkan dengan mendidik ya, Us. Kalau menurut Ustazah sendiri, mendidik dan mengajar itu tuh sama atau enggak sih, Us? Apalagi dengan seringkali ada juga istilah mendidik bukan mengajar. Menurut Ustazah seperti apa? Oke, mendidik ya. Mendidik dan mengajar sebenarnya itu satu kesatuan ya, bukan hal yang dipisahkan. Mendidik itu bagaimana kita sebagai seorang guru benar-benar mendampingi proses tumbuh kembangnya anak didik kita di sekolah. Kita mendampingi mereka dalam hal pembentukan akhlak yang baik. Kita membentuk pribadi mereka yang insya Allah akan menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Dan insya Allah tidak hanya mereka jago dalam hal akademik, ataupun mereka mengetahui banyak hal tentang ilmu pengetahuan, tetapi mereka bisa bermanfaat untuk umat masa depan dengan ilmu-ilmu yang sudah mereka kuasai. Entah itu ilmu dalam hal ilmu pengetahuan umum, entah itu kalau di sekolah kita dalam hal IT, teknologi, atau bahkan ilmu yang utama dalam kehidupan seorang muslim, yaitu ilmu tentang ibadah, tentang menjadi pribadi muslim yang itu insya Allah akan membentuk mereka menjadi sosok pribadi yang lebih kuat dan bermisi akhirat. Oke, Masya Allah ya. Jadi mendidik dan mengajar ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan ya Ustazah. Oke, kalau dari Ustazah sendiri, ada nggak sih momentum atau kisah gitu yang Ustazah alami sendiri ketika menjadi seorang guru, ketika Ustazah tuh akhirnya berhasil gitu dalam mendidik atau mengajar salah satu siswa Ustazah gitu. Oke, banyak sekali ya sebenarnya momentum, namun mungkin karena saking banyaknya sehingga terkadang tidak tertulis dengan rapi seperti itu. Tetapi saya masih ingat gitu ya bagaimana awal-awal menjadi seorang guru. Di saat itu saya belum menikah gitu ya, dan harus mendampingi sosok-sosok siswa-siswa yang saat itu juga masuk di kelas 7 dengan kondisi masih adaptasi gitu ya. Saya pun juga beradaptasi, tetapi justru malah kita saling menguatkan. Ya, kita di sana tidak hanya menjadi sosok yang mengajarkan materi saja di kelas, tetapi justru ada saatnya di mana saya harus mendampingi siswa yang menangis karena ingin pulang ke Sulawesi. Tetapi Masya Allah, dari mendengarkan curhat mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, lalu kita memberikan nasihat-nasihat yang insya Allah bisa membentuk diri mereka. Satu hal yang saya masih ingat, mereka memberikan saya kenang-kenangan berupa Al-Quran. Oh, Masya Allah. Dan sampai saat ini Al-Quran itu masih saya gunakan dengan salah satu notes-nya ya. Jangan lupakan aku ya Ustazah. Ya, dan Al-Quran ini yang akan mendampingi Ustazah sampai kapanpun. Wah, siapa ya itu? Mungkin lagi ya Ustazah anaknya, Masya Allah. Berarti itu di tahun berapa ya Ustazah? Tahun sekitar 2016-an lah ya. 2016 itu ya Ustazah. Kalau dari Ustazah sendiri, pernah juga gak sih di antara siswa, sekian banyak siswa dari sekian tahun pengalaman gitu, menghadapi siswa yang nilai akademiknya itu sebenarnya dirasanya kurang gitu, tetapi sebenarnya karakternya dia ini tuh luar biasa gitu. Nah, Ustazah pernah gak sih menghadapi siswa seperti itu? Pasti ya, di setiap kelas itu kita tidak bisa
melihat semua siswa itu sama. Pasti ada siswa yang memiliki kondisi di mana mungkin akademiknya tidak terlalu bagus, namun Masya Allah gitu ya, dalam hal karakter bisa jadi dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan pernah gitu ya, ada di suatu kelas saya menemui siswa yang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Dia tidak perlu dimintai tolong, dia akan sangat mudah sekali untuk menolong. Yaitu ketika misalnya saya di kelas gitu ya, saya memiliki kesulitan menggunakan LCD, ada kendala, dia sudah sangat sigap gitu untuk ada yang aku bisa bantu Ustazah, dan tanpa saya bilang iya sudah bergerak gitu ya, memperbaiki kabel LCD, memperbaiki mikrofon saya yang bisa jadi baterainya habis, lalu mencari baterai dan lain sebagainya, sehingga peralatan mengajar saya sudah siap gitu ya untuk saya gunakan. Dan disitulah saya merasa bahwa tanpa diminta gitu anak-anak sudah mau gitu ya untuk merelakan waktu dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Terus kalau tadi itu kan contoh-contohnya ya Ustazah. Tapi kalau dari menurut Ustazah sendiri, gimana sih seorang guru tuh seharusnya mendampingi, membersamai para siswa yang tadi itu ya mungkin notabene-nya dalam segi akademik, dalam segi hal-hal dinilainya kurang gitu. Tetapi sebenarnya mereka punya potensi lain gitu. Menurut Ustazah gimana sih seharusnya kita mendampingi, membersamai sebagai seorang guru? Iya. Lihatlah selalu sisi positif dari setiap anak. Setiap anak pasti memiliki potensinya masing-masing karena sudah fitrahnya ya, Allah memberikan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi yang harus kita selalu ingat, anak-anak di masa ini adalah berproses dan bertumbuh. Maka kita sebagai guru ya sudah sewajarnya mendampingi proses bertumbuhnya mereka. Mungkin bisa jadi harapan kita belum terlaksana di saat ini, tetapi kita akan terus berharap, insya Allah dia akan terus memasukkan nilai-nilai kebaikan yang kita berikan, dan dia siap untuk melaksanakan itu dimanapun di suatu saat nanti, yang kita pun juga tidak tahu mereka akan tumbuh menjadi pemimpin di masa depan itu kapan. Jadi dibiarkan berproses ya. Iya gitu. Dan senantiasa husnudzon ya, walaupun anak melakukan 1-2 pelanggaran, ketika kita melakukan pembimbingan, pembinaan, selalu kita berikan sisi positif anak gitu ya. Ya anak seperti kita seorang manusia, ada masanya melakukan kesalahan, ada masanya mereka dalam tanda kutip bukan nakal ya, tetapi ya dengan segala lika-likunya masa-masa remaja, ya mereka akan adalah sisi-sisi di mana di mata kita sebagai seorang dewasa itu belum perfect ya, tetapi insya Allah mereka akan tumbuh dengan maksimal ketika kita membersamainya mereka dengan positive thinking. Asli. Jadi gitu ya, tentang gimana sih membersamai anak-anak gitu dengan potensi mereka masing-masing. Tapi di era yang sekarang nih Ustazah, yang Ustazah juga sangat merasakan gitu, eranya digital. Kayak sekarang setting kita aja sudah yang setting anak-anak kayak gitu, siswa-siswa kita. Menurut Ustazah sebagai seorang guru, apa sih tantangan terberat dalam mendampingi para siswa ini di era digital seperti sekarang? Iya, tantangannya pasti ya. Ada yang namanya sekarang HP dengan internet yang tersebar luas begitu. Maka tantangan terbesarnya ada di situ. Bagaimana segala informasi akan sangat mudah masuk di diri anak-anak kita. Yang tadinya tantangannya hanya lingkungan regional atau lokal, sekarang tantangannya ya dari berbagai negara, bahkan meluas. Budaya-budaya yang bisa jadi tidak sesuai dengan budaya kita itu akan masuk di diri mereka. Ketika mereka tidak memiliki kekokohan dalam menyaring mana informasi yang positif, mana informasi yang negatif, bisa jadi mereka akan terbawa arus. Terbawa arus di mana mereka tidak bisa mengendalikan diri dalam hal kondisi-kondisi yang itu sebenarnya tidak baik untuk tumbuh kembang mereka.
tetapi kadang mereka belum bisa membedakan. Nah, maka ya peran kita gitu ya sebagai seorang guru untuk menguatkan pribadi-pribadi ini dengan mengokohkan akidah mereka, dengan membimbing mereka dalam hal pembiasaan akhlak yang baik, lalu juga menasehati mereka mana yang baik dan mana yang tidak. Digital itu bukan berarti momok yang menakutkan bagi kita, lalu kita ketertinggalan zaman gitu ya dengan kemajuan itu, tetapi bagaimana digital itu, IT itu malah justru menjadi tantangan tersendiri kita, bagaimana anak-anak itu kita bentuk agar mereka tidak hanya menggunakan, mengkonsumsi, tetapi bahkan menghasilkan karya-karya yang insya Allah itu akan bermanfaat dengan kemajuan teknologi itu. Gimana sih Ustazah caranya supaya para guru itu tetap bisa menjaga semangat mereka gitu menjadi seorang pendidik di tengah berbagai macam tantangan tadi gitu? Ini sebenarnya buat saya pribadi ya, sebagai seorang guru gitu, Masya Allah. Satu kata, surga. Masya Allah. Dan di sini saya berpikir yang membuat saya terus berada di posisi ini dan dengan segala tantangannya masing-masing, pasti ya dalam kita berbuat apapun pasti ada ujiannya. Tetapi ketika kita mengharapkan kita akan kembali ke akhirat dalam kondisi pilihan surga yang menjadi pilihan kita, dan semoga Allah mengabulkan permintaan kita. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ya, ladang-ladang amal kebaikan ini harus tetap kita kerjakan, harus tetap kita perjuangkan gitu. Walaupun di tengah kepadatan kegiatan yang bisa jadi itu tidak simpel, membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan pengorbanan juga yang tidak sedikit, atau bahkan hati yang dalam kondisi juga tidak siap ketika harus berhadapan dengan dunia pagi anak-anak. Tetapi ya kita harus siap gitu ya untuk meraih surganya Allah itu. Masya Allah. Langsung ini ya, diem semua ya. Dengar kata surga langsung dek gitu. Gak ada yang bisa ngelawan gitu ya Ustazah. Masya Allah. Gimana sih sebenarnya caranya guru itu supaya mereka bisa membersamai, mendampingi pembentukan karakter di luar jam pelajaran? Ya, kita di sini menjadi seorang guru, menjadi sosok teladan bagi anak-anak didik kita. Maka dari itu kita perlu refleksikan apapun yang kita lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Biasanya kita adakan pembinaan secara pekanan ya. Ketika anak-anak kita adakan BPI, Bina Pribadi Islam, guru pun juga mengikuti kegiatan itu. Agar apa? Ya, agar sosok guru itu bisa menjadi sosok teladan buat anak-anak mereka, seperti itu. Ya, kita kuatkan dari segi ibadah mereka. Ada juga kegiatan guru dalam hal peningkatan kapasitas dalam profesionalisme, misalnya melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, ini menjadi pengimbangan ya dalam hal menjadikan sosok guru yang dia inspiratif, tetapi juga dalam hal akhlak menjadi teladan bagi anak-anak didik mereka. Oke. Kira-kira nasihat apa sih yang mau Ustazah sampaikan untuk para guru muda ini supaya mereka itu memiliki kesadaran mendidik para siswa? Insya Allah. Ya, sebenarnya sosok di depan saya ini ya ini adalah dulu murid pertama saya di tahun pertama saya mengajar tahun 2014 ya, dan juga beberapa guru yang lain ya yang Masya Allah sekarang menjadi partner kami gitu. Tadi ya terkait guru muda, iya. Tapi insya Allah setiap guru muda ini bagi saya sudah sosok yang spesial ya, dengan kemampuan literasi yang bahkan melebihi kami gitu ya, di guru-guru yang sudah senior dalam tanda kutip ya, tapi belum tua ya. Nah, siap. Jiwanya muda terus nih. Iya gitu ya, pesannya adalah yuk kita bareng-bareng gitu ya, ustadz-ustadzah mengajar, mendidik anak dengan hati kita. Walaupun kondisi anak-anak kita ya bermacam-macam gitu ya. Kadang mungkin ada yang membuat hati kita tidak nyaman, kadang merasa kok anaknya nggak sopan dan lain sebagainya. Tetapi Bismillah gitu ya, kita hadir di sekolah ini, hadir di sini untuk menjadi guru teladan buat anak-anak didik kita.
Maka teruslah memupuk niat lillahi ta'ala kita, lalu saling belajar dan kuatkan ibadah kita yang insya Allah kalau kita dekat sama Allah, anak-anak pun juga otomatis akan dekat juga sama Allah. Asik, quotes of the day ya. Iya. Tadi sekalian dibongkar ya fun fact-nya gitu. Nah ya, jadi saya ternyata dulu adalah muridnya Ustazah Iya. dan alhamdulillah sekarang masih masih belajar Iya. bersama gitu. Apa sih harapan dari Ustazah gitu, harapan pribadi Ustazah dari diri Ustazah yang mau Ustazah sampaikan untuk pertama anak didik dulu deh nih, anak didik murid-murid kita di SMP IT Abu Bakar Full Day School Jakarta ini, atau mungkin sobat ABY yang mungkin udah lulus juga gitu, tetapi tetap akan selalu menjadi anak-anak kita gitu. Apa yang mau Ustazah sampaikan untuk para siswa kita? Iya. Hai anak-anak semuanya. Apa ya? Ustazah punya harapan buat teman-teman, gitu ya. Buat para alumni atau mungkin anak-anak didik sekarang Ustazah yang masih ada di kelas 7 sampai kelas 9. Jadilah sosok pemimpin masa depan dengan segala potensi terbaik teman-teman. Jaga selalu akhlak teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap jagalah ketaatan kepada Allah dan Rasul serta orang tua. Dan insya Allah ketika kalian mengedepankan akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah teman-teman akan tumbuh menjadi sosok-sosok terbaik yang akan memimpin dunia di masa depan. Tidak hanya negara, tetapi dunia, insya Allah. Insyaallah. Itu dari hati banget ya Ustazah. Iya. Mungkin nih sobat AB nggak keliat ya, tapi saya dari deket nih Ustazah Saada ini udah berkaca-kaca ini membayangkan para siswanya gitu. Mungkin kita bisa juga nih sampaikan untuk ayah bunda wali murid juga nih, kira-kira harapan Ustazah untuk keluarga besar sobat AB ini gitu. Partner kami di sekolah begitu ya, orang tua hebat para anak-anak kami di sekolah, insya Allah saya yakin para orang tua, ayah, bunda, abi, umi, bapak, ibu, semuanya adalah sosok-sosok terbaik orang tua dari anak didik kami saat ini. Bagaimanapun kondisi atau latar belakang dari keluarga anak-anak didik kami, tetapi yang menjadi positif kami adalah mari kita bersama-sama untuk saling bersinergi antara pendidikan yang ada di rumah dengan pendidikan yang ada di sekolah. Ketika ayah dan bunda mempercayakan pendidikan di kami yakin misi sekolah dan juga misi ayah dan bunda itu sama. Bagaimana mendampingi dan mengharapkan anak-anak itu tumbuh menjadi pribadi sosok yang solih dan solihah, dapat bermanfaat untuk umat, untuk keluarga, untuk orang tua, untuk bangsa. Dan mari kita bersama-sama mendidik mereka. Bisa jadi ada di sekolah yang kami belum bisa maksimal upayakan, tetapi insya Allah peran ayah dan bunda di rumah sangat kami harapkan. Pendampingan ibadah, pendampingan dalam hal baik dan buruknya itu insya Allah akan kita bersamai bersama-sama. Asik. Jadi selalu bersama ya Ustazah. Iya, betul. Kolaborasi terus. Apa pesan atau harapan atau hal yang mau Ustazah sampaikan untuk Ustadz-Ustazah di sekolah kita di SMP IT Abu Bakar Full Day School Jakarta ini? Oke. Untuk Ustadz-Ustazah yang ada di sekolah SMP IT Abu Bakar Full Day School, yang sangat saya banggakan, para Ustadz-Ustazah hebat yang sudah Allah takdirkan membersamai anak-anak didik di sekolah tercinta kita ini. Mari kita bersama-sama mendampingi anak-anak didik kita, para pemimpin ya masa depan yang insya Allah mereka akan terus bertumbuh menjadi sosok yang solih dan solihah, tidak hanya untuk dirinya mereka sendiri, tetapi untuk orang lain juga, solih dan solihahnya, mensolihkan orang lain juga. Maka yuk kita bareng-bareng luruskan niat, kita mendidik mereka dari hati mereka,
bisa jadi ada tantangan, ujian yang itu bisa jadi muncul dari dalam ataupun luar diri kita. Tetapi ketika Allah sudah memberikan amanah itu di pundak kita bersama-sama, saya yakin bahwa kita akan mampu untuk mendampingi para anak didik kita ini menjadi sosok yang terbaik, insya Allah. Insya Allah. Itu pesannya langsung deh ya dari kepala program gitu. Buat yang nggak tahu gitu ya, tadi Ustazah Saada itu udah berkaca-kaca banget gitu, dan di belakang layar bahkan sampai menangis gitu karena memikirkan Ustazahnya gitu, merasa berterima kasih dan merasa apa ya Ustazah tadi terharu. Iya betul, karena ya saya merasakan bahwa di kepala program ini tanpa adanya perjuangan dari Ustadz-Ustadzah, tanpa adanya kerjasama dari Ustadz-Ustadzah, baik itu anak-anak, Ustadz-Ustadzah maupun orang tua, ya kita tidak akan bisa sampai tahap ini gitu. Dan Allah sudah menetapkan kebaikan-kebaikan itu ada di pundak-pundak kita bersama, maka kita jalankan gitu ya. Dan yuk kita berjuang bersama terus yuk gitu, sampai Allah lah yang nanti akan menetapkan sampai waktunya kapan gitu ya kita berjuang bersama ini. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustazah. Soalnya dari hati banget ya sudah disampaikan oleh Ustazah Saada. Mungkin tadi dari harapan-harapan Ustazah gitu untuk murid, wali murid dan juga guru ya sudah tersampaikan. Ada nggak closing statement yang mau Ustazah sampaikan untuk episode kita kali ini nih terkait pendidikan, terkait mendidik? Closing statement ya. Pendidikan adalah langkah tercepat dan langkah terefisien untuk membentuk sebuah peradaban masa depan. Maka peran kita bersama-sama di dalam dakwah pendidikan ini adalah langkah perjuangan yang luar biasa. Semoga insya Allah Allah akan mudahkan dan akan membentuk pribadi muslim yang dia tidak hanya baik untuk dirinya tetapi juga baik untuk orang lain. Masya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin, insya Allah. Oke, terima kasih Ustazah Saada sudah menemani sama-sama kita di episode pertama ya ini dalam podcast Jam Istirahat kali ini. Oke, Sobat AB semuanya, kita akan bertemu lagi insya Allah di podcast Jam Istirahat yang berikutnya ya Ustazah, dengan narasumber-narasumber yang nggak kalah mantul, nggak kalah jos gitu ya. Nah, pembuka kita sudah seluar biasa ini, jadi jangan lupa nantikan episode-episode berikutnya di Jam Istirahat. Oke, mungkin kita say bye ya Ustazah untuk teman-teman Sobat AB kita. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih ya.